Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anissa Uswah Al-Imam. Kali ini kita memasuki materi selanjutnya pada teks laporan hasil observasi ya. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang KD 3.1 dan 4.1. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang KD 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan minimal 2 teks laporan hasil observasi ya. Jadi nanti akan disajikan 2 contoh teks laporan hasil observasi, kemudian kalian analisis dari keduanya baik secara struktur ataupun kebahasaan. Nah, setelah kalian menganalisis, ingat ya, yang namanya menganalisis itu kalian tidak hanya mengidentifikasi atau tidak hanya mengetahui strukturnya apa, kaidah kebahasaannya apa, tapi kalian juga harus bisa menyimpulkan. Ya, harus bisa menyimpulkan apakah teks laporan hasil observasi itu memiliki struktur dan kebahasaan yang baik dan benar atau tidak. Apakah termasuk struktur yang berurutan atau tidak berurutan, lengkap atau tidak lengkap ya. Kaidah kebahasaannya pun sama, apakah lengkap atau tidak lengkap. Kalau berurutan itu tidak pengaruh pada kaidah kebahasaan. Nah, oke, selanjutnya untuk struktur teks laporan hasil observasi sudah kalian pahami di pertemuan sebelumnya, juga sudah saya jelaskan ya. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, definisi umum atau pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Oke, untuk kali ini kalian akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa itu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Yang namanya kaidah kebahasaan adalah aturan-aturan bahasa pada sebuah teks. Nah, kali ini kalian akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah yang pertama yaitu menggunakan kata serta frasa baik verba ataupun nomina. Apakah kalian sudah paham apa itu verba dan apa itu nomina? Apakah keduanya sama atau berbeda? Oke, di dalam bahasa Indonesia kalian mengenal yang namanya kelas kata ya. Yang namanya kelas kata itu ada nomina, ada verba, ada adjektiva, ada adverbia, dan ada kata keterangan atau kata tugas. Nah, yang pertama untuk teks laporan hasil observasi kalian hanya mempelajari tentang nomina dan verba. Ya, nomina. Apa itu nomina? Nomina adalah kata benda atau frasa benda. Jadi, nomina adalah sesuatu yang menunjukkan kebendaan. Contoh, meja, kursi, orang, itu juga nomina. Nah, nomina nanti terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Apa itu kata ganti? Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menggantikan nomina. Ya, kata ganti sendiri itu kalian sudah mempelajarinya di tingkatan sekolah menengah pertama. Kata ganti atau pronomina yang pertama itu ada kata ganti tunggal dan yang kedua ada kata ganti jamak. Ya, nah kata ganti tunggal ataupun jamak nanti dijelaskan lagi atau dibagi lagi menjadi kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, kata ganti orang pertama dulu. Contoh saya adalah kata ganti orang pertama. Tunggal, ingat tunggal karena saya berdiri sendiri. Jadi termasuk kata ganti orang pertama tunggal. Kemudian kalau kata ganti orang pertama jamak berarti saya ada 2. Kita ganti menjadi kita atau kami, itu kata ganti orang pertama jamak ya. Kalian harus bisa membedakan antara tunggal dan jamak. Kemudian yang kedua kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua berarti kalau saya orang pertama yang berdiri sendiri berarti
Ya, kamu atau Anda adalah kata ganti orang kedua tunggal. Ya, kalau kamunya ada dua, berarti kata ganti orang kedua jamaknya apa? Apa? Ya, kalian. Karena kamunya ada banyak, andanya ada banyak, itu menjadi kalian. Ya, itu kata ganti orang kedua jamak. Kemudian kata ganti orang ketiga tunggal berarti yang berdiri sendiri. Ya, tadi sudah ada saya, kamu, dan dia. Jadi kalian harus paham, jangan ada dia di antara kita. Oke, jadi kata ganti orang pertama tunggal tadi adalah saya, kata ganti orang kedua tunggal adalah kamu, kata ganti orang ketiga adalah dia. Makanya jangan ada orang ketiga ya. Orang ketiga itu dia. Kalian harus paham itu. Kata ganti orang ketiga tunggal adalah dia. Kemudian kata ganti orang ketiga jamak berarti dianya ada banyak. Ya, ada banyak. Kalau tadi akunya atau sayanya ada dua, berarti menjadi kami atau kita. Kalau kamunya ada dua, menjadi kalian. Nah, kalau dianya ada banyak, lebih dari satu, berarti disebut apa? Mereka. Itu yang pertama, nomina yang pertama yaitu pronomina ya. Oke, tadi kalian sudah mempelajari tentang pronomina yang pertama ya, itu pronomina personal atau kata ganti orang. Kemudian yang kedua ada pronomina penunjuk yaitu kata tunjuk. Apa saja kata tunjuk? Ya, ini ya, ini, itu, di sana, di situ, di sini, itu adalah pronomina penunjuk. Kemudian yang ketiga, pronomina yang ketiga yaitu kata ganti atau pronomina penanya, kata ganti tanya atau kata tanya yang sering kalian kenal itu adik Simba. Apa saja? Apa? Ya, di mana? Tanya kapan? Kemudian siapa? Mengapa dan bagaimana. Nah, kalau ada berapa itu juga termasuk pronomina penanya ya atau kata tanya. Berapa, kemudian seberapa itu juga kata tanya atau pronomina penanya. Nah, nomina tadi yang pertama ada pronomina, yang kedua kali ini ada numeralia ya. Numeralia adalah kata ganti bilangan atau kata bilangan. Nah, di dalam kalian menuliskan nomina itu pasti ada keterangan bilangannya. Contoh, 2 orang. Berarti duanya itu termasuk numeralia. Orangnya itu termasuk nomina. Berarti numeralia adalah kata yang mengikuti kata benda. Contohnya itu ya. Nanti ada buku. Buku berarti menggunakan kata bilangannya adalah eksemplar yang harus kalian bedakan dengan kertas. Kalau kertas itu lembar, kalau buku eksemplar. Tidak ada 2 buah buku, tidak, karena buku itu bukan buah ya. Jadi kalau kalian menuliskan atau membuat kalimat ada 3 buku di atas meja, berarti ada 3 eksemplar buku, bukan 3 buah buku. Sampai di sini paham ya? Oke, selanjutnya ada verba. Verba adalah kata kerja atau kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu kegiatan. Contoh, apa yang saya lakukan kali ini? Berdiri. Jadi kata dasarnya adalah diri. Mendapatkan imbuhan ber menjadi berdiri itu adalah kata kerja atau verba. Nah, baik kata benda atau nomina ataupun kata kerja atau verba, keduanya memiliki imbuhan masing-masing ya. Imbuhan itu pun mempengaruhi makna. Nah, imbuhan yang dimiliki oleh nomina adalah yang pertama P plus kata dasar. Jadi contoh katanya tanya, P plus kata dasarnya tanya menjadi penanya, itu adalah milik dari nomina. Tapi kalau kalian menambahkan mekan, imbuhan mekan ya, katanya masih tanya,
Menanyakan itu adalah milik verba atau milik kata kerja karena maknanya beda. Kalau penanya itu maknanya adalah ya orang yang sedang bertanya. Kalau menanyakan berarti kegiatan bertanya. Gitu ya. Oke, lanjut. Yang kedua ada afiksasi. Apa itu afiksasi? Afiksasi adalah kata-kata yang berimbuhan. Tadi kalau verba ataupun nomina itu memiliki imbuhan. Setelah kata dasar mendapatkan imbuhan, kita sebutnya mereka mengalami yang namanya proses afiksasi atau proses ditambahkannya kata dasar dengan imbuhan, ya. Nah, proses afiksasi ini banyak sekali, ada pe, ada mekan atau medi, ya, ada dikan, ya, ada ber, ada ter. Nah, kalian harus bedakan ter milik nomina dan ter milik verba. Kalau ter milik nomina itu maknanya orang. Contoh, tersangka itu maknanya orang yang disangka. Tapi kalau milik verba, tertusuk itu berarti maknanya tidak sengaja tertusuk. Itu sama-sama ter tapi maknanya berbeda, ya. Proses afiksasi di sini yaitu proses penambahan imbuhan pada kata dasar, ya. Contoh kata dasarnya tadi tanya. Ketika dia sudah mendapatkan tambahan penanya, jadi penanya itu sudah melaksanakan atau sudah mengalami proses afiksasi karena dari kata dasar tanya menjadi penanya. Itu yang kedua, afiksasi, kaidah kebahasaan yang kedua. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Harus kalian bedakan antara kalimat definisi, ya, dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi tentang penjabaran atau penjelasan tentang sesuatu hal, ya. Contoh kata kunci dari kalimat definisi adalah ya tadi adalah sendiri, ya, yaitu, kemudian merupakan, itu termasuk kata kunci dari kalimat definisi. Kemudian kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan atau merinci sesuatu hal. Contoh, saya menggunakan ballpoint berwarna merah dan ungu. Jadi merinci, ya. Kemudian contoh lain, saya memiliki berbagai macam bunga di rumah. Antara lain, ya, bunga mawar, bunga melati, dan bunga kamboja. Itu contohnya. Jadi kata kunci untuk kalimat deskripsi adalah antara lain. Kemudian di antaranya sebagai berikut, ya. Itu adalah contoh kata kunci untuk kalian menentukan kalimat itu termasuk kalimat definisi ataupun kalimat deskripsi. Jadi beda antara definisi dengan deskripsi. Kemudian yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Atau di SMP kalian biasa mengenal kalimat simpleks adalah kalimat tunggal. Kemudian kalimat kompleks adalah kalimat majemuk, ya. Yang pertama, kalimat simpleks terlebih dahulu kita pelajari. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal atau kalimat yang hanya memiliki satu klausa atau kalimat yang hanya memiliki satu kegiatan, ya. Contoh, saya makan, itu kalimat simpleks karena saya berkedudukan sebagai subjek, kemudian makan berkedudukan sebagai predikat, hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, makanya kita sebut sebagai kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Kemudian yang kedua, kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Nah, kalimat ini adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa atau lebih dari satu kegiatan. Contohnya, saya makan kemudian minum. Itu ada dua kegiatan. Kegiatannya apa saja? Makan dan minum. Oke, saya berkedudukan sebagai subjek. Makan berkedudukan sebagai predikat dan adalah konjungsi atau kata
hubung. Kemudian minum adalah predikat. Subjeknya ada berapa? 1. Predikatnya ada berapa? 2. Berarti ada berapa kegiatan? 2 kegiatan, karena predikat ada 2 kegiatan ya. Predikatnya ada 2. Berarti kita sebut sebagai kalimat majemuk. Sampai di sini paham? Oke, setelah kalian mengetahui struktur teks laporan hasil observasi itu apa saja, tadi ada 3 ya. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat. Kemudian kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama kata atau frasa, verba, dan nomina. Yang kedua ada kalimat, maaf. Oke. Aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama kata atau frasa, nomina, dan verba. Yang kedua afiksasi. Afiksasi itu proses kata dasar menjadi kata yang sudah mendapatkan imbuhan. Kemudian yang ketiga kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Gembok salah. Kewalik kok. Aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 4 tadi ya, sudah saya jelaskan. Yang pertama kata atau frasa, verba, dan nomina. Kata itu 1 ya, kalau frasa itu gabungan kata. Contoh kalau kata duduk ya, itu kata. Kalau frasa sedang duduk itu frasa. Kemudian yang kedua afiksasi. Afiksasi adalah kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan atau kata berimbuhan, itu afiksasi. Kemudian yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kemudian yang keempat adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Setelah kalian mempelajari strukturnya apa, kemudian aspek kebahasaannya apa dalam teks laporan hasil observasi, kalian baru mengidentifikasi apakah di dalam teks itu sudah terdapat struktur yang lengkap, apakah strukturnya juga berurutan, ya. Kemudian aspek kebahasaannya apakah lengkap. Setelah kalian membaca teks, setelah kalian mengidentifikasi, baru kalian menyimpulkan. Nah, 3 proses inilah yang kita sebut sebagai menganalisis. Berarti kalian sudah selesai menganalisis. Jadi kalian menyimpulkan. Contoh simpulan analisis teks laporan hasil observasi ya. Misalkan, teks yang berjudul wayang merupakan teks laporan hasil observasi yang baik dan benar. Karena memiliki struktur yang urut dan lengkap serta memiliki kaidah kebahasaan yang lengkap, begitu ya. Apabila teks tersebut tidak lengkap, ya silakan kalian tulis apa adanya saja bahwa teks tersebut tidak lengkap dan tidak urut, gitu ya. Jadi kalau tidak urut dan tidak lengkap, maka teks tersebut kita sebut sebagai teks laporan hasil observasi yang tidak baik dan benar, ya. Di otak kalian harus benar-benar diingat bahwa baik adalah lengkap dan baik adalah lengkap. Kalau benar adalah urut. Jadi harus lengkap dan urut. Gitu ya. Oke. Apabila ada pertanyaan mengenai materi kali ini, silakan kalian tanyakan di grup kelas kalian ketika pembelajaran saya atau melalui WA di bawah ini ya. Sekian pertemuan kita kali ini, saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.